tabarakallah, ditunjukkan bahwa segenggam kekuasaan bisa dipakai untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad, ajarkan kami, ceritakan kami tentang Nabi Muhammad supaya kami merasakan bagaimana dekatnya dengan Nabi. Bapak-bapak TNI, tidak perlu saya ceritakan bagaimana kehidupan Nabi, karena yang paling bisa merasakan rasanya, gimana kira-kira perasaan Nabi saat itu adalah bapak-bapak tentara. Kenapa begitu? Karena Nabi itu kehidupannya sebagai panglima perang, panglima tentara. Nabi jadi Nabi mendapat wahyu umur 40. Berdakwah di kota Makkah 13 tahun. 40 tambah 13, 53. Memimpin perang terbesar bernama Perang Uhud di tahun kedua. 40 tambah 13, 53. Tambah 2, 55. Nabi di usia 55 tahun, Perang Badar, naik kuda dari Madinah ke Badar, lokasi perang 150 km naik kuda. Tolong cari ustadz umat Nabi Muhammad yang umur 55 tahun naik kuda 150 km. Yang bisa melakukan itu hanya tentara, yang bisa merasakan sport, yang bisa merasakan naik kuda. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Jadi kalau 150 km ditempuh Nabi usia 55, berarti 3000 kali push up. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya nggak bisa. Saya ceramahnya aja mungkin bisa ikut Nabi, khutbahnya mungkin, tapi untuk melakukan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, orang yang amat sangat sehat. Nabi umur 55 tahun memimpin perang 150 km, naik kuda 3000 kali push up menurut ilmu kesehatan. Hari ini apa yang dilakukan umat Muhammad umur 55 tahun? Membawa map ngurus pensiun. Jadi yang paling bisa merasakan itu adalah rasa sehatnya, rasa fit fisiknya, rasa kekuatannya. Iyalah, dia kan Nabi, kami kan manusia biasa. Ayatnya sudah dibacakan tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, Muhammad bukan malaikat, dia hanya seorang rasul. Qad halat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia meninggal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyasa, Zakaria, Musa, Ibrahim meninggal dunia. Satu diangkat, Isa alaihissalam akan diturunkan di akhir zaman untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa sebagian nabi itu meninggal, mati, dicabut Allah nyawanya. Dia manusia biasa. Allah tidak kirim malaikat. Seandainya Allah kirim malaikat ke atas dunia ini, orang akan berkata, yalah dia bisa buat gitu, dia kan malaikat. Tapi kita semua bisa berkata, dia manusia, saya manusia. Dia sehat, saya sehat. Mohon maaf Ustaz Somad, tadi saya terlambat menyambut selamat datang karena olahraga dulu. Begitu kata Bapak Direktur tadi. Dan di sini ada olahraga memanah, ada pula olahraga berkuda. Memanah, berkuda, persis seperti yang dipesankan. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubal khail, berkuda. Cuman yang saya heran, kenapa yang disebutkan cuman memanah dan berkuda? Berenangnya mana? Ternyata tentara tidak perlu disebut berenang, karena kalau tidak lulus berenang tak mungkin lulus jadi tentara. Memanah tepat sasaran. Untuk apa lagi memanah? Kan sekarang sudah ada senjata. Bagaimana nanti seandainya ada suatu zaman lalu lewat meteor besar di atas muka bumi, lalu semua besi-besi tertarik, habis dia sedot seperti besi berani yang lewat di atas bumi, maka semua besi tertarik. Apa lagi yang bisa kita pakai kecuali memanah? Sehebat-hebatnya penembak sniper, tak ada lagi peluru, tidak ada lagi senjata, yang ada hanya panah. Maka memanah hari ini adalah senjata masa depan. Rukubul khail, berenang, menunggang kuda. Ustaz Somad cuma ceramah aja. Emang Ustaz pernah naik kuda? Itu yang video dan gambarnya viral, saya naik kuda.
Tapi yang megang 4 orang. Ustaz naik ke atas, naik, foto, turun lagi. Memanah juga. Hebat juga Ustaz Somad, kemarin kami lihat video Ustaz memanah, tepat sasaran. Berapa anak panah tepat terus. Yang diupload yang tepat. Yang melesat nggak diupload. Membangkitkan motivasi anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita yang masa darah bergejolak, hawa nafsu luar biasa. Kemana disalurkan ini? Kepada 3: berenang, memanah. Ustaz, kalau kami banyak berenang ini, apakah hawa nafsu kami ini akan turun? Saya bilang, kalau kamu berenang sampai ke tengah sungai, ke tengah laut, bukan cuma nafsunya hilang, kamu hilang sekalian. Artinya apa? Islam tidak membunuh hawa nafsu, tapi hawa nafsu disalurkan dalam bentuk olahraga. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu hanya duduk berzikir, baca Quran, lalu ketika datang orang cerita mati. Bukan begitu Nabi itu. Nabi itu panglima perang, strateginya luar biasa. Saat perang Badar, Nabi pagi-pagi sudah datang ke lokasi perang. Akhirnya lokasi perang dikuasai Nabi dan musuh ketinggalan. Kenapa Nabi awal? Nabi awal datang menyusun pasukannya di tempat matahari terbit. Karena Nabi pasti duluan, karena sebelum azan subuh dia sudah tahajud, badannya sehat. Habis tahajud witir, habis itu sholat subuh, langsung dia susun barisan. Datang pasukan musuh, sudah kehabisan tempat, sudah di booking duluan. Nabi susun barisan di matahari terbit. 1-0 sudah kena. Kenapa? Karena kalau disusun pasukan di matahari terbit, maka mata musuh silau. Mata yang silau tidak nampak di mana anak panah, di mana tombak, di mana pedang. 1 sudah kalah. Lalu kemudian dari mana Nabi tahu jumlah pasukan? Tempat mereka berkemah, datang seorang sahabat. Ya Rasulullah, ya. Apakah ada wahyu turun di mana kita berkemah malam ini? Tidak ada wahyu. Datang sahabat kasih pendapat. Saya ada pendapat ya Rasulullah. Apa pendapatmu? Kita akan berkemah di lokasi ini, tempat oase, tempat air di gurun. Karena dengan menguasai oase, musuh akan kehabisan air minum. Karena mereka datang 500 km dari kota Makkah, Madinah, dan sampai di Badar. 2-0 musuh kalah sebelum perang. Apakah Nabi ketika itu datang anak buah sahabat, ya Rasulullah, ini saya ada ide kamu jangan pakai, saya cukup dari Jibril aja. Nabi sebagai pimpinan mendengar saran dari bawahan, padahal dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu berapa jumlah musuh. Hebatnya strategi intelijen Nabi. Bagaimana caranya? Ketika Nabi melihat ada seorang pasukan dari kafir Quraisy mengendap-endap, kata Nabi, tangkap dia. Tapi ditangkap bukan untuk disiksa. Kebetulan yang mereka tangkap ini adalah tukang masak yang mengambil air. Ditangkap, ditanya oleh Nabi, berapa jumlah pasukan kalian? Kata tukang masak, mana saya tahu? Saya kan cuma masak. Masa pasukan itu kan yang tahu pimpinan. Nabi tanya, kamu kalau masak pagi, siang berapa ekor kambing? Berapa ekor onta? Dia sebutkan, makannya sekian seekor onta, masaknya hari ini sekian kambing. Dari jumlah makanan Nabi bisa tahu, kalau begini makanannya berarti pasukan kalian sekitar sekian dan kita akan susun. Nabi perang penuh dengan strategi. Jadi jangan bayangkan Nabi dengan sahabat itu perang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak dimanage dengan manajerial yang baik akan dikalahkan oleh kebatilan, tapi diatur dengan manajerial yang baik. Nabi strategi cari tempat, dia menang. Strategi awal susunan barisan, dia menang. Strategi berapa jumlah pasukan musuh, dia menang. Setelah siap strateginya, baru dia berdoa di tengah malam. Saat dia berdoa itu dari Isya sampai subuh, datang Abu Bakar tengah malam mendekati Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, cukuplah berdoa itu, berhenti, doamu pasti dikabulkan Allah. Tetap dia berdoa sampai subuh.
lengkap persiapan mental, spiritual, kecerdasan intelijensia otak dengan kelembutan hati berdoa. Hari ini orang hanya berdoa tanpa berusaha, berusaha tanpa berdoa sombong, berdoa saja tanpa usaha pesong. Pesong bahasa Melayu gila. Kesiapan inilah yang agaknya dimatangkan. Alhamdulillah hadir.